Gue putuskan untuk pakai bahan aluminiumnya itu gue pakai seri 6061 yang sudah langsung kekerasannya udah langsung maksimal, karena kan gue tidak punya satu lagi nih bro, apa namanya, oven heat treatment. Itu susah bro, belum ada di kita yang tempat atau jasa heat treatment apa namanya, retail satuan ya. Kalau pabrikan banyak, nah kan ini kan satuan nggak bisa. Nah jadi karena tidak ada proses heat treatment, akhirnya gue putuskan pakai kekerasannya sudah paling keras di T6 atau temper 6, jadi aluminium 6061 temper 6. Itu pun kalau ada oven heat treatment lain lagi ceritanya bro, gampang. Kita pakai bahan 6061 yang nggak usah yang T6 atau las-las apa yang nggak terlalu tebal kayak punya pabrikan, atau tidak dan tidak perlu disok lagi. Itu enak, kita sambung aja, kita las pakai kawat las yang seri 4000 juga masih enak, masih bisa. Nah setelah proses pengelasan langsung di heat treatment, nah itu kekerasannya jadi rata semua, jadi temper 6, jadi udah kekerasan maksimal. Halo brother, jumpa lagi di e-bike TV ID. Bro, episode lalu gua udah ceritain proses perencanaan, bikin desain, dan pemilihan bahan si orange. Nah di episode kali ini gua akan cerita lebih detail ke proses pembuatannya. Nah, kita akan mulai dari bagian ekor, bagian belakang dulu ya. Di segitiga belakang itu kita mulai dari proses pembuatan chainstay dan seatstay-nya. Nah, bro, untuk proses chainstay dan seatstay ini atau segitiga belakang ini itu agak sedikit ngejelimet prosesnya, bro, karena gua memanjangkan DO-nya yang dari 26 inci ke 29 inci. Lanjut kita mulai dari seat stay-nya ya. Ntar gua lupa ingat. Nah sebetulnya awalnya nih gua nggak seperti ini. Gua masih membuat desainnya seperti yang hitam sepeda gua yang sebelumnya ya. Jadi yang gua panjangin itu cuman DO-nya aja. Gua pakai plat aluminium tebal 1 cm ya. Itu sempat gua bikin, gua panjangin di situ. Tapi di tengah jalan gua berubah. Akhirnya bosan kok, kenapa nggak gua panjangin aja si batangnya gitu. Ya, lebih manis lah, lebih kekinian si sambungannya daripada DO-nya yang gua panjangin dengan plat tebal begitu. Nah, gue berubah ide tuh, akhirnya gue pakai gue memanjangkan si batangnya, batang seat stay dan batang chainstay-nya itu gue panjangin bro. Nah untuk manjang itu kan gue menyambung. Nah waktu nyambungnya itulah gue pakai shock lagi di dalamnya yang pakai aluminium yang solid, aluminium solid penuh untuk menyambung supaya lebih panjang. Tapi kekuatannya juga ya terjamin lah lebih kuat ya, karena kan seperti yang gue bilang di episode lalu itu gue nggak pakai heat treatment karena tidak ada jasa heat treatment yang terima retail satuan ya. Jadi kan gue nggak berani ambil risiko, jadi gue pakai solid aja lah, nggak apa-apa, konsekuensinya akan lebih berat tetapi sepeda ini akan lebih bandel lah, lebih kuat gitu daripada baru pakai sekali dua kali patah ya nggak bro.
gitu. Itu gua sambung bro. Nah lanjut bro, untuk ujungnya tadi DO-nya yang bakal megang ke si DC stay itu kan di ujungnya dia kan gua bikin sekaligus buat megang apa namanya as roda. Nah itu di ujungnya buat megang as roda itu gua pakai lagi aluminium solid bro, aluminium solid 6061 T6, tebalnya 1,5 kalau salah, 1,5 senti ya, 1,5 senti tebalnya. Lebarnya ke bawah itu berapa ya, gue lupa, itu sekitar 1,8 segituan lah. Itu gua bikin sambung ke seat stay yang sudah ada tadi. Nah di ujung sambungannya itu juga itu gua miling supaya bisa masuk si apa namanya buat roda itu rear end istilahnya ya, atau DO ya, rear end atau DO ya. Nah itu gua miling, gua buat masukin rear endnya, DO-nya. Nah DO-nya waktu itu gua cari-cari yang gampang, simple untuk masangnya itu punya apa ya. Setelah gua cari-cari, gua pelajari yang gampang itu punya Trill kalau nggak salah, Trill seri apa gitu. Nah itu gua beli di Bukalapak. Nah setelah itu gua beli, baru gua mikir gimana cara koneksi tadi ke plat aluminium tebal tadi di rear end apa di ujungnya tadi supaya rear end ini bisa kepasang. Barulah gua bawa lagi ke miling supaya bisa klek dan dibaut. Nah itu untuk yang atas bro, seat stay. Nah, seat stay itu udah panjang nih, udah bisa buat 29. Selanjutnya kita ini chain stay bro. Chain stay ini yang agak ruwet sebetulnya ya, karena selain dipanjangin, gua juga pingin dia itu agak mepet ke center apa namanya bottom bracketnya. Jadi ban itu agak rapat ke bottom bracket, nggak terlalu jauh. Sementara harus juga mengakomodir si mesin motor yang bafang WBS ini kan nongol, offsetnya keluar banget. Nah jadi gua harus mengakomodir motor yang nongol banget sekitar 1,5 cm, plus gua harus mengakomodir ban yang rapat ke sumbu BB, plus satu lagi gua harus ini jadi dampak motor yang offsetnya 1,5 ini kan center line rantai itu jadi keluar banget ke belakang. Nah itu yang harus gue akalin bener-bener supaya center line ini nggak begitu keluar. Kalau keluar susah, nanti paling bisa pindah gigi 1, 2, 3 ke atas sudah nggak bisa. Sementara gue pengen pakai 12 speed. Nah jadi itu agak tricky sedikit lah, ngakalin dikit bikin connecting si chain stay nya. Terus di bagian belakang juga DO itu gue melakukan hal-hal yang tricky dikit lah, ngakal dikit supaya center line rantai si bafang ini tidak lari. Dampak tadi yang motornya tadi udah keluar 1,5 bro, jadi keluar banget. Nah di belakang itu triknya gua bikin adalah lebar lebar DO prehab belakang itu gua bikin 150 bro, 150 mm, tapi gua pakein freehubnya yang 142. Nah jadi ada selisih 8 mili itu gua kasih ring di sebelah disc brake, sehingga si sprocket, si kaset itu akan agak keluar mepet ke sini. Jadi DO 150 gua pakein freehub 142, gua ganjel di sini 8 mili sehingga kan mepet ke kanan ke sprocket. Nah itu tadi untuk ngejar offset dari mesin bafang yang keluar sampai 1,5 cm bro. Nah dampaknya saat nyetel velg gue harus bawa sama si frame-nya, karena untuk ngejar yang tadi kan gue ganjel sebelah disc brake itu sampai 8 mili bro. Nah tapi dengan begitu center line-nya
lumayan, agak tekor tapi masih dapat. Jadi gua sampai gigi 12 juga masih smooth, cuman nggak bisa dimundurin. Kalau mundurin dikit lepas dia, karena kurang sedikit sebetulnya, masih agak lari center line, tapi lumayan lah, masih dapat segini mah. Biasanya orang pakai bafang itu, bafang BBS kayak gini ya, speed pakai kaset 8 speed aja, yang 8 itu susah, karena itu tadi dia terlalu keluar offset, sehingga lempengnya tuh di gigi 1, lempengnya gigi 1 kadang malah masih tekor. Jadi kalau udah sampai gigi 8 tuh udah melintang banget gini. Nah ini sampai 12 masih mendingan, masih dapat bro. Nah itu tadi gara-gara mengakomodir beberapa hal tadi, itu gua sampai harus menyewa mesin milling. Karena kalau misalnya ke tempat bubut kita kasihin kan dia terlalu sibuk tuh, terlalu banyak kerjaan, nggak dikerjain, nggak selesai. Sementara gua harus ikut mensupervisi supaya nggak salah. Akhirnya tuh pernah gua sewa tempat milling, tempat bubutnya. Gua tanya tuh ke bosnya, bos, lu libur hari apa? Dia bilang hari Jumat. Oke, ini karena gua perlu membuat ini agak lebih teliti dan cepat, gue boleh sewa tempat bubut lu nggak di hari libur? Dia bilang boleh. Alhamdulillah, kayaknya gue sewa tuh dari Jumat, tapi gue minta tolong juga, gue hire juga salah satu anak buahnya untuk mengoperasikan si mesin millingnya dan mesin bubutnya, karena kan gue cuma mensupervisi lah. Kali-kali aja gue ikut ngerecokin kerjaan doi. Gitu bro. Tapi anyway, nggak sia-sia juga sih, akhirnya bisa kelar hari itu masuk di ujungnya. Jadi kalau ini chainstay, ini di ujungnya ini yang gue bikin millingnya, ini kan disambung di las ke chainstay yang ini ya. Nah ujungnya ini, nah itu yang gue bikin tadi, itu kan pakai mesin milling, dimana gue harus mengakomodir beberapa hal tadi. Terus gue harus bikin lubang buat bearing, terus apa lagi ya, oh ya, kekuatan juga harus kuat, dan belakang juga itu harus dibikin dudukan buat bearing baru untuk connect ke si seat stay-nya bro. Oh ya, hampir lupa gua. Chainstay ini juga itu sama gua panjangin juga, karena kan pakai 29 tadi, jadi tetap harus dipanjangin. Nah untuk manjanginnya ini juga sama, teknik atau treatment yang gue lakukan di seat stay atas ya. Jadi gue sambung, gue sok. Jadi kedua pipa ini yang dari aslinya itu gue sambung, gue sok memakai aluminium solid full ya. Jadi bukan aluminium kosong, solid, yang gue sok ke kedua potongan tadi, gue sambungin tadi. Jadi dengan begitu kan las-lasan itu bisa lebih kuat karena dia di dalamnya tuh solid. Jadi dampak panas tadi ya mungkin ada melemahkan struktur aluminiumnya, cuman karena dia solid agak terbantu lah, nggak gampang patah. Terus dampak negatifnya ya jadi lebih berat. Tapi kembali lagi tadi ya, nggak apa-apa sih, nambah beban, nambah berat sedikit, tapi hasilnya bisa lebih kuat ya kan bro, daripada lu pengen ringan tapi gampang patah. Kecuali lagi ya, balik lagi tadi, kalau hasil las-lasan tadi kita lewati proses selanjutnya, yaitu proses heat treatment, pemanasan untuk mencapai kekerasan yang merata di semua struktur aluminiumnya. Ini karena tidak ada proses heat treatment dan tidak ada tempat atau jasa heat treatment eceran, ketengan, akhirnya gua ngakalin seperti itu bro ya. Memang kalau ada heat treatment enak banget, ya udah tinggal sambung aja lah, seret seperti sepeda-sepeda yang lainnya, cuman dijamin kuat karena di proses heat treatment tadi yang seperti yang gue bilang kemarin ya. Jadi ketika kita ketika dilas, dua aluminium ini dilas, lasannya itu kuat, cuman ada yang namanya tadi heat affected zone atau zona terdampak panas, itu yang menurun kekuatan si aluminiumnya.
bahkan bisa sampai 0, lemah, jadi itu gampang patah. Nah kalau gue cerita sedikit ke pabrikan sepeda itu biasanya tingkat kekerasan aluminiumnya itu berbeda bro. Dan ada yang mungkin semuanya satu seri 6 lah, katakan 6061, cuman kekerasannya ada yang T0, T1, T2 sampai T6. Kenapa begitu? Gue kasih contoh. Misalnya dia mau bikin top tube yang ujungnya oval, belakangnya bulat, itu kan harus melalui proses hydroforming dulu, dibentuk lewat tekanan air. Nah, supaya pembentukannya itu gampang dengan hydroforming dengan tekanan air tadi, tingkat kekerasan aluminiumnya, tabungnya itu yang T0 masih sedikit lunak, sehingga gampang buat dibentuk. Nah setelah dibentuk tadi itu kan T0 melalui proses pengelasan, misalnya dilas ke bagian rear end itu kan dia sudah plat itu biasanya udah T6 bro, udah keras. Nah jadi yang dari T0 tadi ke plat tadi dilas. Nah ini kan ada dua temper, dua kekerasan, T0 dan T6. Sementara lasannya sendiri di tengah. Nah dengan heat treatment tadi itu bisa meratakan semuanya, jadi kekerasan di maksimum lagi, jadi sampai T6 lagi bro. Begitulah. Jadi di pabrik itu jadi setelah hydroforming, sambung-sambung las, semuanya sudah menyatu menjadi las, baru di heat treatment untuk meratakan lagi kekerasannya semuanya, jadi stabil, aluminiumnya maksimum kekuatan dan kekerasannya di T6 gitu bro. Nah ini karena tadi tidak melewati proses heat treatment tadi, akhirnya diakalin. Dampaknya ya agak lebih berat, tapi nggak apa-apa bro, karena kan kita pakai mesin. Jadi nambah berat setengah kilo, sekilo nggak masalah lah, karena kita sepeda ini juga dibantu sama ya sama mesin tadi lah, sama motor listriknya. Jadi gitu bro, episode kali ini yang ngebahas pembuatan triangle belakang, seat stay dan chain stay-nya bro. Oke, tetap aja lu nonton e-bike TV ID. Besok episodenya tuh gue akan ceritain proses pembuatan linkage bro. Linkage-nya gue bikin manual, pakai milling manual, pakai gerinda, pakai tuner bro. Oke bro, jangan lupa untuk tetap ikutin e-bike TV ID bro. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng berada. Oke, see you di episode selanjutnya. Ciao.